Kita lanjut nih, duduk di dapur nih Dava. Lanjut lagi, rupanya masih ada yang mau kita bahas. Nah tadi Dava sempat sampaikan mengenai orang gangguan jiwa itu apa maksudnya? Gimana itu Dava? Dalam Islam orang itu tempatnya kan surga, kan dia orang yang kekurangan dalam hal akal sehat. Itu juga dia kalau misal bukan jauh-jauh dari puasa. Nah, orang yang berpuasa aja dia bebas, nggak apa-apa minum makan. Soalnya puasa ini ada syaratnya. Kalau misal sakit nggak berpuasa nggak apa-apa. Puasa tuh ada syaratnya tuh harus nomor satu tuh punya akal sehat. Kalau orang ODGJ nggak puasa pun nggak apa-apa. Iya. Karena dia kan sudah ada tempatnya masing-masing sama Tuhan. Dia surga tempatnya. Makanya ODGJ membunuh pun nggak di penjara kan. Nah itu soalnya kan nggak orang kekurangan akal sehat gitu. Tapi dia nih aslinya, makanya ada yang biasanya orang Jawa tuh anggap ODGJ itu wali biasanya. Itu istimewa sih biasanya. Apalagi kalau misal kayak nampung ODGJ amal jariah juga. Tadi Dapa bilang itu surga tempatnya. Nah, bagaimana ODGJ ini tempatnya di sorga, Dapa? Caranya seperti apa supaya dia memiliki tempat di sorga mereka itu? Misalnya contoh gini, kan banyak ODGJ di jalanan sana. Terus mereka jelas sorga tempatnya itu, misalkan. Jelas. Soalnya kan dia nggak ada akal sehat untuk beribadah, gitu. Kayak kurang akal sehat gitulah. Soalnya dikasih kekurangan sama Tuhan. Nah itu kelebihannya yaitu sama kayak orang Down syndrome. Down syndrome itu surga juga tempatnya. Down syndrome tahu kan yang kayak tempatnya surga juga sih kalau dalam Islam. Kalau keyakinan dari sama kayak gitu. Berarti orang-orang gini jelas tempatnya di sorga ya. Walaupun menyebabkan mereka sampai gangguan jiwa tuh berarti karena ada latar belakangnya, karena ada sebabnya kan. Sampai terjadi begitu. Sebabnya kan dalam perjalanan hidup dia kan pasti melakukan hal-hal yang tidak berkenan nih. Di hadapan Tuhan nih nggak berkenan perlakuan mereka. Ya setiap orang tuh sih memang masing-masing tuh punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Yang pastinya di dalam perjalanan mereka itu pastilah ada karena kesalahan dan dosa. Nih contoh posisi mereka ini saat ini sedang ada di jalanan nih, atau di bawah kolong jembatan atau di mana. Saat ini sampai sekarang nih mereka ada di jalan. Nah orang-orang itu tuh gimana? Itu tetap tempatnya surga nantinya. Iya. Yang sakit kan itu, sakit jiwa kan, sakit dalam kejiwaan. Nah itu tuh kalau dalam Islam orang yang sakit panjang, misal di rumah sakit itu pelunturan dosa, ada yang namanya dosa. Jadi orang yang sakit, apalagi sampai berbulan-bulan itu dosanya dihapuskan gitu melalui sakit itu tadi yang diturunkan sama Tuhan. Itu kan kayak cobaan hidup, sakit tuh. Ya sama dengan kayak ODGJ, sakit kejiwaan, apalagi sampai seumur hidup. Berarti kalau gitu ayo kita jadi orang ODGJ. Ya enggak gitu juga. Dava, karena kan jelas dia sudah surga kan tempatnya. Berarti bagaimana? Berarti kalau kita normal ini belum tentu tempat kita di surga ini. Ini misalnya kita ini bukan ODGJ nih, Dava. Iya kan? Nah, kita yang tidak ODGJ ini berarti kan belum tentu kita nih tempatnya di surga nih berarti kalau begitu. Tapi kalau mereka jelas mereka tempatnya di surga walaupun saat ini mereka sedang ada di jalan nih. Sedang ada di jalan selama masih hidupnya. Karena dosa dan pelanggaran dia, kesalahan dia, berarti dia gimana? Apa tetap masuk surga lah orang begini? Nah itu. Iya, masuk surga. Karena jadi tadi kekurangan yang diturunkan oleh Tuhan. Down syndrome kan orang kurang gitu. Dia nggak bisa belajar tentang agama gitu kan. Jadi ya tempatnya ada sendiri. Ya, berarti kalau dapat sampaikan itu karena diturunkan Tuhan sehingga menyebabkan dia begitu. Ya, coba orang kayak gini disuruh ibadah, misal nih sholat 5 waktu kan dia juga
paham juga bacaannya. Kan paham bacaannya nggak tahu juga, terus lupa lagi kan, misalkan disuruh ambil pisau aja nggak tahu namanya pisau misalkan gitu ya. Itu sih Berarti kalau kita yang sedang mengalami normal begini, Ya. itu kita nih istimewa ya, yang kita normal. Kita normal ini berarti kita nih nanti bisa juga nggak masuk surga nih berarti. Yang kita normal loh. ya kan Nah kalau gitu kenapa kita nggak jadi ODGJ aja? ya. Misalnya Dapa, gimana Dapa? Adangi dulu Dapa. Adangi dulu, kita sharing santai. Nah itu loh yang menjadi herannya ibu tuh gini. Dapat tadi sampaikan mereka ini kan karena diturunkan Tuhan sehingga mereka ODGJ. Nah, kalau ibu mau sampaikan itu karena ada juga karena dosa pelanggaran mereka kan, karena dosa pelanggaran dan kesalahan mereka sehingga mereka menjadi ODGJ. Nah, terus kalau karena dia berdosa, karena pelanggaran, karena dosa dia, selagi dia sehingga menyebabkan dia ODGJ ini. Nah, kalau dia nggak minta ampun, nggak bertobat, kan apakah dia terselamatkan masuk surga? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ibu tadi kan. Nah, ya kan, tapi masih ingat Tuhan gitu. Kita sampaikan pasti mereka ini letaknya di surga gitu ya. Tempatnya di surga orang-orang gini. Orang kayak kekurangan. Sekalipun sampai dia meninggal dunia nanti kan. Nah, kalau ibu mau sampaikan tuh berarti mereka harus kembali ke jalan yang benar. Nah itu kalau ibu sampaikan kembali ke jalan yang benar, dia harus bertobat, meninggalkan pengampunan sama Tuhan, meninggalkan semua masa lalunya dia. Contoh, selama dia menjadi ODGJ atau sebelum dia masuk ke ODGJ-nya dia kan dia melakukan dosa. Contoh mencuri, misalnya pokoknya apa yang lain-lain, banyak hal lah selain mencuri tadi segala macam kan, kelakuan dia yang pokoknya kelakuan dia yang bukan kelakuan orang benar yang baik, pokoknya kelakuan yang nggak benar semua yang dia lakukan. Nah kenapa kalau ibu mau sampaikan dia harus bertobat, dia harus tinggalkan semua perbuatan yang kada baik itu, tinggalkan semua dia supaya dia kembali selayaknya kita manusia yang bermartabat, kembali untuk memiliki sifat-sifat Tuhan. Nah ini kalau dari versi ibu yang menjelaskan ya. Nah supaya dia memiliki sifat-sifat Tuhan tadi, dia meninggalkan semua perbuatan dia yang lama, mencuri lah, buang-buang baju, contoh beol-beol sembarangan, pokoknya semua yang kada baik yang dia lakukan kan, itu kembali ke jalan yang sebenarnya, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan kan Tuhan. Nah ini kalau saya menjawab, kalau dapat tadi bilang karena diturunkan oleh Tuhan kan kepada mereka. Nah kalau ibu menyampaikan Tuhan nggak pernah ajarkan mereka harus mencuri, beol sembarang. Misalnya Tuhan tidak pernah ajarkan begitu sejak menciptakan manusia ada di dunia ini. Nah itu makanya kenapa kita ini memperjuangkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang sebenarnya, jangan berada di kehidupan yang lama. Tadi mencuri, stop, berhenti mencuri, jangan mencuri. Tadi beol sembarang tempat tidur, stop, jangan beol tempat tidur, beolah di tempatnya. Kayak gitu loh, maksudnya dikembalikan semua. Nah itu, jadi kembali lagi gitu. Karena semua yang membuat dia jadi begitu kan itu artinya karena semua itu dari hati, selain dari garis keturunan, misalkan selain dari garis keturunannya dari nenek moyangnya dulu, misalnya dari kutuk, apa semua kutuk itu harus diputuskan ya, supaya dia terbebas dari kutuk itu tadi. Hatinya harus bersih, semua buang semua sampah kepahitan, kekecewaan, semua dendam tuh kan. Nah semua itu karena ada di hatinya seperti itu sehingga menyebabkan dia menjadi gangguan jiwa. Banyak hal yang membuat dia menjadi gangguan jiwa tadi itu tinggalkan semua, bersihkan hati itu tadi ya, minta pengampunan dari Tuhan supaya diampuni oleh Tuhan sehingga dia nanti diselamatkan, memiliki tempat di tempatnya di sorga. Nah, jadi prosesnya itu panjang, tidak instan. Prosesnya panjang, dia butuh waktu, melewati pembentukan karakter, didikan oleh Tuhan, dia dibentuk, dimurnikan dengan api roh Tuhan itu, membersihkan, memurnikan dia, ya meninggalkan semua kehidupan lama dia, sehingga dia kembali serupa dan segambar seperti sifat-sifat Tuhan, karakternya Tuhan tadi. Sebagaimana Tuhan menciptakan kita ini manusia pertama, kembalilah ke situ. Nah, itu tadi. Nah, kalau tidak seperti itu, menurut ibu dia tidak terselamatkan.
tidak terselamatkan, tidak memiliki tempat di kerajaan sorga. Tuh, karena dosa semua yang dia tampung di dalam hati dia, di dalam hidupnya dia. Apa? Semisal dia tidak kembali seperti apa yang Ibu sampaikan nih Dapa, sampai dia meninggal nih Dapa. Dia belum kembali seperti yang Ibu sampaikan. Tiba-tiba dia meninggal nih Dapa. Tapi kita ini ya berjuang bayar harga mendoakan dia. Dia bisa diselamatkan. Walaupun dia belum kembali seperti apa yang kita sampaikan tadi, sampai plek dia meninggal, dia tetap terselamatkan. Karena apa? Karena ada perantara orang lain yang menyelamatkan dia, mendoakan dia. Tuhan dengar doa perantara itu tadi, sehingga dia terselamatkan. Walaupun sampai dia meninggal, dia belum dibilang belum kembali normal lah, belum kembali pulih lah misalnya. Tapi paling tidak kan dia sudah kita arahkan, sudah disampaikan gitu. Makanya Tuhan dengar doa si perantara itu tadi Dapa. Terselamatkanlah dia. Jadi maksud Ibu tuh pasti butuh proses, butuh perjuangan, pengorbanan. Tidak instan. Nah, kalau semisalnya dia instan, dia pasti dia sorga tempatnya. Bisa juga orang berpikir kalau gitu nggak apa-apa aja kita jadi ODGJ rame-rame misalkan. Toh tetap juga masuk sorga semisalnya gitu. Nah, tadi kan ya nggak apa-apa aja kita misalnya tuh orang gangguan jiwa juga tempatnya juga di sorga. Bagaimana dengan kita yang normal? Kita yang tidak atau belum menjadi ODGJ pun kita berbuat jahat, berbuat bejat nih, mencuri kah, apakah merampok kah, apakah kerjaan kita ini. Tapi kenapa kok kita bisa nggak masuk sorga, bisa masuk neraka? Semisalnya gitu maksudnya. Nah, itu loh dapat tadi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu versi dari dirimu, penjelasan dirimu. Ini sharing kita, karena ini sharingnya dari Ibu. Sampai Ibu begini tadi, baju robek juga. Nah, itu tadi Dava begitu. Makanya kenapa Ibu ini lebih kepada pembentukan, pemurnian gitu loh. Makanya kenapa kita yang normal pun, yang waras pun dapat tuh harus kita membuang semua tabiat, misal sifat lama kita, sifat buruk semua, sampah-sampah semua, apa semua itu ditanggalkan. Itu butuh perjuangan, prosesnya panjang, kada instan. Bim Salabi misalnya harus diproses, dia dididik kayak orang sekolah gitu, Nadapa, melalui pembentukan Tuhan. Itu loh maksud Ibu tuh seperti itu tadi. Kalau semisalnya mereka surga tempatnya mereka, bisa-bisa nggak ada orang yang normal mau memperjuangkan mereka, ya biar aja sudah di jalanan mereka. Misalnya biarin surga juga tempat mereka, biarin aja sudah begitu mereka jadi orang gila. Itu dari sisi mereka ya. Terus bagaimana dapat dari sisi apa tadi yang satunya tadi, kan ada dua nih. Yang satu tadi kan dari sisi mereka tempatnya surga. Nah, bagaimana dari sisi yang kita lanjut ke yang menampung, bilangmu tadi Kak? Yang menampung Kak tadi ya, ada dua kan versi mereka sama versi menampung. Bagaimana yang menampung nih? Coba. Amal jariah juga sih, amal jariah yang tidak pernah putus gitu. Misal yang menampung ini udah wafat nanti, terus habis ini akhirnya dari perlakuan yang belum baik sampai berubah jadi baik, terus dia melakukan hal baik kayak misal ibadah, atau bisa juga dia kayak pokoknya intinya berkelakuan baik ya guys, ibadah apa yang diajarkan sama yang menampung. Nah itu kan dia juga misal dia dapat pahala, terus yang mengajarkan dahulu itu juga dapat pahala juga. Itu bagi mengerjakan tugas yang maksudnya yang membina dia, maksudnya dapat. Nah, saya menjelaskan lagi dari sini, dari Ibu Nila. Oke, sekarang kita kepada yang membina ya. Yang membina ya, dia melakukan itu karena dia mengikuti yang memang Tuhan ajarkan, yang Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, makanya dia lakukan itu. Karena dia mengerti apa firman Tuhan sampaikan, maka dia lakukan itu. Tapi orang yang melakukan itu tadi sebagai penampung lah, dia juga bisa masuk neraka loh Dapa. Nah, ini saya jelaskan. Walaupun dia menampung, dia membina, mendidik, dia bisa masuk neraka juga. Karena apa? Kira-kira sebabnya dia bisa masuk neraka. Walaupun dia sudah menampung, dia sudah lakukan bagiannya itu tadi kepada orang-orang seperti ini tadi, dia bisa tidak terselamatkan tuh Dapa. Kenapa kira-kira? Ya, karena pertimbangan amal baik dan buruknya.
dia bisa tidak terselamatkan Dapa, walaupun dia sudah berbuat seperti itu terhadap orang-orang gangguan jiwa, pokoknya dalam bentuk apapun lah, bukan cuma terhadap orang gangguan jiwa. Dia bisa tidak terselamatkan karena apa? Nah, jangan sampai Tuhan berkata begini, "Nyahlah engkau," bilang Tuhan, "aku tidak mengenal engkau." Tuh Tuhan berkata, mengerikan kalau Tuhan menyampaikan seperti itu. Karena apa? Karena engkau pembuat kejahatan. Padahal dia sudah melakukan itu loh. Ya kan tadi Tuhan bilang karena engkau pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan sampaikan begitu? Nah, jangan cuma kita menilai dari sisi dia melakukan merawat, mengurus dalam bentuk apapun, tapi dia hidup tidak benar. Hidupnya tidak benar dan dia hidup di dalam dosa. Nah, ini tadi hidup dalam dosa, semisalnya Dapa yang tanpa memang orang tahu. Misalnya tuh Dapa ya, tanpa orang tahu dia hidup dalam dosa. Tapi Tuhan tahu perbuatan dosa dia, walaupun betul di hadapan manusia dia lakukan ini dan itu tadi. Maka Tuhan bilang, "Nyahlah engkau, aku tidak kenal engkau." Tuhan bilang kan, sampai waktu hari pengadilan nanti jangan dianggap gampang-gampang, remeh-remeh juga kepada orang yang melayani begini. Mungkin juga dia dilihat manusia nih Dapa, bagi-bagi sembako misalnya. Misalnya dia sering memberi misalnya kepada orang-orang yatim piatu, fakir miskin, tapi hidupnya hidup tidak benar, hidup terus dalam dosa misalkan. Jadi memang harus ini yang harus dibahas. Jangan cuma kita berkata pasti dia masuk surga, karena yang kita lihat melalui mata jasmani kita manusia yang melihat dia berbuat baik, tapi dia tidak hidup benar. Dia melakukan yang baik tapi tidak hidup benar loh Dapa, berbuat dosa. Maka Tuhan gak kenal dia. Nama dia tidak tercatat di dalam buku kitab kehidupan. Kaget nanti, kenapa Tuhan dia bilang aku kok nggak terselamatkan, aku kok nggak masuk surga Tuhan, padahal aku waktu di dunia aku sudah sering nolong orang Tuhan, aku sudah rajin ini Tuhan, aku sudah lakukan ini Tuhan, aku sudah banyak menyembuhkan orang sakit Tuhan, tapi kok aku nggak diselamatkan Tuhan. Kaget sampai waktu menghadap tahta pengadilan dia tidak terselamatkan. Nah itu jangan main-main dengan hamba. Yang dikatakan hamba Tuhan juga Dapa, walaupun dia sudah pelayanan, dunia pelayanan. Karena apa? Karena dia hidup terus dalam dosa yang tanpa orang tahu. Tapi Tuhan tahu perbuatan dosa dia. Makanya bukan gampang-gampang menjadi hamba Allah ini. Dapa, bukan kita hanya sekedar banyak nolong orang, banyak melakukan kebaikan. Intinya kita sudah lakukan itu, oke, itu suatu perbuatan kasih. Wajib, karena memang ajaran Tuhan kita harus berbuat baik, kita harus banyak nolong orang, kita harus peduli sesama dan lain sebagainya. Itu perbuatan kasih harus kita lakukan. Tapi kita jangan melakukan dosa yang tersembunyi. Paham Dapa? Dosa yang tersembunyi itu tadi. Tidak segampang itu orang masuk surga. Tapi dia tidak membahas hal-hal yang memang yang Tuhan bilang, "Nyahlah aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan," Tuhan bilang. Kaget sampai waktunya nanti, padahal aku sudah banyak tolong orang, dia bilang kan. Banyak memberi, menolong dalam bentuk apapun, berbagi dalam bentuk apapun. Oke, itu perbuatan kasih memang harus kita lakukan karena itu firman Tuhan. Tapi harus seimbang, jangan berbuat dosa. Tidak mudah kan? Nggak mudah. Kita aja berjuang, walaupun memang kita jatuh bangun dalam dosa. Tapi paling tidak Tuhan tahu hati kita. Dalam kesendirian kita yang saya bilang tadi, jalin terus hubungan pribadi, connect. Minta ampun setiap hari. Kita sadar nih kita habis lakukan dosa apa misalnya. Pasti ada teguran, Tuhan beritahu kita. Harus kita tuh secara hubungan pribadi kita, kedekatan kita sama Tuhan. Itu yang dibilang kita tuh deket, connect, minta ampun sama Tuhan. Kayak gitu, dari setiap dosa, pelanggaran setiap hari lakukan kita dosa yang tanpa sengaja, tanpa sadar, tanpa sengaja. Misalnya kita, nggak sadarnya kita. Itu yang pentingnya setiap hari kita bertobat. Tobat setiap hari ini loh. Setiap hari kita harus mohon ampun sama Tuhan supaya kita diampuni atas setiap pelanggaran kita. Makanya masuk surga itu tidak mudah. Jalan menuju ke sana itu jalannya sempit. Sempit ke lebar kira-kira Dapa. Sempit kan tidak gampang. Jangan dikira Dapa tenang-tenang, enteng-enteng, gampang-gampang kita orang lihat, ih luar biasa dia nih misalnya melayani orang ini, hebat. Nggak gampang kita menjadi hamba Tuhan itu Dapa. Harus kita minta ampun terus sama Tuhan Dapa.
atas tindak tanduk tutur perkataan kita yang melukai hati orang siapapun itu yang dibilang tuh kita setiap hari hubungan connect sama Tuhan, mohon pengampunan. Itu yang Tuhan itu berkenan dengan orang begitu. Sebejat apapun manusia, Tuhan akan berkenan, Tuhan akan sayang sama pribadi orang itu saat dia setiap hari, ini loh hatinya yang perlu dia connect. Ampuni aku Tuhan, tadi aku barusan begini. Ampuni Tuhan. Pokoknya berjuang bayar harga, minta ampun sampai kita mengalami kelegaan, kelepasan, supaya nggak numpuk dosa kita. Besok kita lakukan apa lagi, numpuk lagi dosa. Itu loh Dapa. Jadi nggak gampang kan? Nggak instan, nggak gampang kita. Nah itu tadi Dapa. Kita bukan cuma bangga di hadapan manusia loh Dapa, sudah melakukan ini dan itu. Sampai waktu tahta pengadilan menghadap Kristus itu nanti tiba-tiba Tuhan bilang, "Kenyang, aku gak kenal kamu. Namamu gak ada tercatat di sana." Dia bilang, padahal kayak gitu, aku di dunia aku sudah ini melakukan ini dan itu kan. Tuh. Bukan cuma kita andalkan berbuat baiknya tadi Dapa. Ya, paham ya maksud Ibu? Itu tadi. Oke lah. Makasih sudah Dapa sudah berbagi sharing. Luar biasa Dapa ini senang sekali, dia haus, dia rindu, dia dahaga, dia lapar untuk hal-hal secara pengalaman bersama dengan Tuhan, secara supranaturalnya, ya kan, secara spiritualnya, pengenalan kita dengan Tuhan. Ya pastilah Dapa nanti semakin diasah oleh Tuhan, semakin diperdalam oleh Tuhan, sehingga hikmat, wahyu, marifat itu semakin cerdas yang Dapa miliki nanti, ya kan? Itu pasti nanti Tuhan akan didik Dapa semakin diperdalam diri, perluas lagi wahyu Tuhan itu lewat Dapa. Makasih Dapa lah sudah sharing-sharing. Oke, silahkan Dapa lanjut aktivitas. Selamat malam, God bless you.